di tempat ini. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur Tuhan, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau satu-satunya kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggi
kita angkat tangan kita tinggikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Amin. Amin. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, biar kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, apa yang ditinggikan, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang termulia Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang layak Bapa, Kau yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Biar kemurahan-Mu nyata Tuhan, kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Haleluya Tuhan, Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya, Sebab Engkau Allah yang besar, Engkau mulia. Mari sama-sama kita tetap sembah Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, Kami bersyukur terima kepadamu kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita tetap memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian baginya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian kami bagimu Tuhan. Haleluya, namamu besar,
kami Tuhan, biar kiranya kami tetap selalu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini, Tuhan sertai kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Masih bersukacita untuk memuji Tuhan, haleluya. Kau terbesar dan mulia. Mari sama-sama kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Yesus yang terbesar Dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. haleluya. Senang hati kami memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Dia. Hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat suara kami Tuhan. Kuangkat suara, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biar kami semua memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari sama-sama kita menyiapkan hati kita. Mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
segenap hati kita pujikan pujian ini. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Dengan kekuatan kami Tuhan, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu yang tercurah Tuhan, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu nyata Tuhan, kebesaran-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, kami akan selalu melayangkan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, kami sembah, kami puji. Syukur kami naikkan padamu Tuhan Yesus.
layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus. Waktu saya serahkan ke Tuhan. Darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan, kiranya hati, pikiran, perasaan, kehendak kami dicengkram erat oleh Roh Kudus sehingga tidak ada sedetik pun terlewat dari berkat firman Tuhan. Kiranya seluruh kami hari ini benar-benar mau mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami. Sebab pagi ini kami tahu Roh Allah yang Maha Kudus ada di tengah-tengah kami dan kami percaya Tuhan sedang ingin berperkara dengan kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tos kanan kiri dulu biar tidak terlalu tegang. Puji Tuhan. Tuhan baik. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Semua sehat? Bersukacita? Diberkati? Yang diberkati boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita pagi ini. Puji Tuhan. Haleluya. Siap dengarkan firman? Amin. Puji Tuhan. Semalam saya nyiapkan belajar bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sampai jam 12:30 malam. Karena baru kemarin sore Tante Dede ngechat saya, Tante Dede hari ini dan sudah beberapa waktu ke belakang ternyata lidahnya kembali sakit. Bapak Ibu doakan Ibu Gembala kita ya, supaya tetap sehat, kuat. Baru gemuk sedikit lidahnya udah sakit lagi. Ini pasti akan turun 2 kilo minimal pasti. Jadi kita doakan biar sehat dan menggemuk kembali. Puji Tuhan. Inti penyembahan Bapak Ibu Saudara. Oke, hari ini saya ada teman. Inti penyembahan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat bagian ini, kita buka dalam Yohanes 4 ayat yang ke-23. Inti penyembahan kita akan buka dalam Yohanes 4 ayat 23. Sama-sama kita akan temukan bagian ini, saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Jadi saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus kepada perempuan dengan seorang perempuan Samaria di dekat sumur Yakub di kota yang namanya Sikar. Jadi Yesus katakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Sebab Bapa kenapa?
menghendaki, saudara-saudara, penyembah-penyembah yang demikian. Jadi saudara-saudara, perkataan ini adalah perkataan Yesus dengan seorang perempuan di kota Zikar, di dekat sumur Yakub, saudara-saudara. Yesus ini sedang bercakap-cakap dengan perempuan ini dengan satu tujuan, saudara-saudara, supaya perempuan ini, saudara, memiliki dasar penyembahan atau inti penyembahan yang benar, yang mungkin baginya selama ini adalah salah, tetapi Yesus ingin membenarkan inti penyembahan dari perempuan itu, saudara-saudara. Yesus ingin, saudara-saudara, wanita itu berhenti berbuat dosa dan mengalami pertobatan sejati. Jadi Yesus ingin membenahi tata cara ibadahnya yang selama ini salah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masih bersama saya? Oh, kelihatan tegang semua. Mari kita lihat kanan kiri, depan belakang kita. Kita lihat. Semoga di samping kanan kita adalah saudara-saudara kita yang masih hidup ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dengan sengaja, saudara-saudara, menghampiri wanita itu di pinggir sumur. Ya. Tuhan Yesus ingin, saudara-saudara, membangun komunikasi dengan wanita ini, karena Yesus sebagai seorang Yahudi dan wanita ini Samaria, kita tahu mereka tidak bercakap-cakap, mereka tidak bergaul satu dengan yang lain. Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang yang sesat, saudara-saudara. Tetapi bagi Yesus, saudara, tidak demikian. Kehadiran Yesus ke dunia ini sedang ingin memberitahukan bahwa Allah Bapa membuka dirinya seluas-luasnya untuk setiap orang bisa mengenalnya dan mendekat kepadanya. Itu poinnya, saudara-saudara. Oleh sebab itu Yesus ingin ada yang dibenahi dari kehidupan wanita Samaria ini. Jadi dari sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata penyembah benar seperti yang ditulis dalam ayat tadi, saudara-saudara, mengindikasikan adanya penyembah yang tidak benar. Jadi ketika Yesus ngomong penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, menjadi indikasi bahwa ada penyembah yang tidak benar. Saudara, kata penyembahan itu sebenarnya berarti mengunjukkan atau mengekspresikan rasa hormat, baik terhadap raja maupun Tuhan, dan juga tidak menutup kemungkinan kepada berhala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara datang ke gereja ini dan saudara mengaku diri saudara adalah penyembah, maka harus saudara tanyakan kepada diri saudara sendiri, apakah saya hadir di gereja ini menjadi seorang yang datang sebagai penyembah yang benar, atau saya selama ini melakukan penyembahan yang tidak benar. Karena ada dua kemungkinan. Sekali lagi, Yesus mengatakan ada penyembah yang benar menjadi indikasi adanya penyembah yang salah. Oleh sebab itu perlu kita pahami yang pertama, saudara-saudara, hari ini hanya ada 2 poin. Nah, jadi karena cuma 2 poin, jangan sampai kelewatan. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, next. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, tidak ada satu orang pun yang benar sampai Allah yang membenarkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini poin yang pertama. Tidak ada satu pun orang yang benar sampai Allah sendiri yang membenarkannya. Jadi saudara-saudara, ketika saudara bertemu dengan seseorang yang dia merasa bahwa cara ibadahnya sudah benar, ibadah yang benar itu kayak caraku ini loh, yang kulakukan ini loh yang paling benar, saudara-saudara. Justru sikap seperti ini menunjukkan kesombongan rohani dan saudara-saudara menunjukkan bahwa dia sedang melakukan penyembahan kepada Allah dengan cara yang tidak benar dan jahat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang dengan sungguh-sungguh berjuang, saudara,
Orang yang dengan sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi penyembah yang benar, saudara, dia tidak akan banyak omong soal ibadahnya. Soal tata cara ibadahnya dia tidak akan banyak omong. Tetapi dari hidupnya orang lain akan menikmati buah dari penyembahannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi orang yang berjuang sungguh-sungguh untuk benar-benar mau melakukan penyembahan yang benar, dia nggak akan banyak omong soal ibadahnya. Ibadah itu harus begini, ibadah itu harus begini. Tidak. Tetapi orang tetap bisa menikmati buah dari hasil penyembahannya. Sama-sama katakan, saya harus berbuah. Dan buah itu dinikmati banyak orang, saudara. Buah itu bukan dinikmati kita sendiri, dinikmati oleh banyak orang. Kalau buah ibadahmu masih kamu nikmati sendiri dan kamu mencoba untuk membuat orang lain percaya bahwa apa yang kau lakukan adalah ibadah yang benar, sekali lagi, sebenarnya saudara sedang tersesat di dalam penyembahan saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang benar akan merasa kebenaran itu tidak berasal dari apa yang dilakukan sudah benar, tetapi karena Allah yang membenarkan hidupnya. Artinya apa? Orang yang menyembah Allah dengan benar, dia tidak pernah merasa rohani, dia tidak pernah merasa suci, dan dia tidak pernah merasa benar. Bahkan Paulus menunjukkan satu teladan yang baik buat kita. Paulus mengatakan bahwa di antara semua orang yang ada ini, akulah yang paling berdosa, kata Paulus. Tapi apakah perkataan Paulus ini menunjukkan bahwa dia sedang mengakui bahwa dia melakukan dosa? Tidak, tidak demikian. Tetapi dia merasa kecil sekali di hadapan Allah. Sehingga dia merasa dia nggak akan layak bermegah dengan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Dia merasa dari semua orang yang ada, dialah yang paling berdosa. Itu Paulus, dan itu teladan yang baik buat kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus meyakini jika Allah tidak membenarkan, maka sebenarnya dia juga tidak akan punya potensi untuk menjadi orang yang benar. Orang yang benar, yang dibenarkan Allah, dia tidak akan hidup dalam ibadah yang hanya pura-pura. Dia tidak akan bermuka dua. Dia bukan orang yang suka menghakimi dan menyalahkan orang lain. Dia tidak munafik, tetapi sekali lagi, dia merasa Allah membenarkannya. Dan dia akan mencintai Tuhan dengan penuh ketulusan. Sama-sama katakan amin. Boleh lihat kanan kiri saudara lagi. Oh, ya kan? Nah, lihat kanan kiri, senyum toh. Nah, membuktikan saya tidak sendiri gitu loh saudara, ya kan? Nah, yang tadinya tegang jadi senyum. Jadi takutnya tuh orang itu, katanya orang Kristen tuh harus berbuah dan dinikmati banyak orang. Mulai kok gereja murem bae. Jadi nang gereja diapakne to ya? Ya. Kita harus bersuka cita. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang benar sampai Allah membenarkan hidup orang itu. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari penyembahan, saudara-saudara, inti dari menunjukkan, mengekspresikan sikap hormat kepada Allah adalah penyerahan diri. Jadi sekali lagi, ketika penyembahan adalah soal penyerahan diri, maka penyembahan itu bukan lagi soal saya, aku yang paling bagus, aku yang paling benar, aku yang paling sempurna, aku yang paling hebat. Tidak seperti itu. Tetapi penyerahan diri berbicara mempersembahkan hidup kepada Allah. Lagu yang barusan ini tadi, saya tidak tahu lagunya Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu itu lagu baru atau lagu lama. Saya baru pertama kali dengar. Ya. Tapi kata-katanya bagus. Di awal sudah dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang sama, bukan? Bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, saudara-saudara. Bukan sisa, bukan setengah. Tapi Yesus mengatakan ketika kita mau mengasihi Allah, maka standarnya adalah segenap, seutuhnya, seluruh dari hidup saya dan saudara. Katakan amin. Hidup saya dan saudara harus diserahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ada 3 hal yang menghalangi kita bisa mempersembahkan hidup kepada Tuhan secara seutuhnya. Yang pertama, kesombongan saudara. Itu akan menghalangi saudara mempersembahkan diri saudara secara utuh kepada Tuhan. Yang kedua, ketidakpercayaan saudara kepada Tuhan. Itu membuat saudara gagal bisa menyerahkan hidup kepada Allah. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika saudara tidak lagi melihat Allah sebagai Allah yang benar-benar bisa bekerja untuk saudara, artinya saudara sudah putus harapan, di situ saudara akan susah untuk mempersembahkan diri saudara kepada Tuhan. Dan ketika saudara tidak menyerahkan diri saudara kepada Allah, saat yang sama sebenarnya, sekalipun saudara ada di tempat ini, saudara tidak sedang menyembah Tuhan. Jadi inti dari penyembahan adalah penyerahan diri kepada Allah. Mari kita perhatikan sekali lagi saudara-saudara dalam Yohanes 4, di dalam ayatnya yang ke-7 dan ke-9, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam Yohanes 4 ayat 7 dan 9, saudara, di sana dikatakan begini, maka datanglah perempuan Samaria. Jadi ayat ini saudara-saudara mundur dari ayat yang kita baca pertama tadi. Ini adalah cerita awal-awal Yesus ada di sumur dan ketemu orang Samaria tadi, wanita Samaria. Di sana dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Maka datanglah perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, kata Yesus. Maka perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Di situ di dalam garis, di dalam tanda kurung, sebenarnya Alkitab dalam bahasa aslinya tidak ada tanda kurung ini. Tetapi ini ditambahkan supaya kita mengerti bahwa sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Yahudi nggak mau berkomunikasi, nggak mau bercakap-cakap, nggak mau bertegur sapa. Bahkan kalau orang Yahudi mau pergi ke suatu daerah dan dia harus melewati daerah Samaria untuk mencapai daerah tujuannya, dia milih muter sampai segitunya Bapak Ibu Saudara. Jadi dia milih muter perjalanan lebih jauh sampai segitunya orang Yahudi ke orang Samaria. Karena sekali lagi orang Samaria saudara-saudara dianggap sebagai orang yang tidak lagi murni hatinya, tidak lagi murni hidup penyembahannya. Orang Samaria ini tidak menjaga, menurut orang Yahudi tidak menjaga tradisi tata aturan orang Yahudi secara penuh. Orang Samaria ini membuka dirinya untuk bisa kawin campur dengan orang di luar Yahudi. Nah orang Yahudi nggak begitu. Orang Yahudi itu salah satunya yang sangat dia jaga, dia hanya akan menikah dengan orang yang juga sama-sama Yahudi. Tetapi Samaria tidak begitu. Samaria bisa melakukan hubungan perkawinan dengan orang-orang di luar suku mereka. Dan orang Yahudi menganggap orang Samaria tidak lagi murni, saudara-saudara dan kasih Tuhan. Tetapi sebenarnya Yesus mau katakan begini, sekalipun kamu Yahudi ataupun kamu Samaria, saudara-saudara, Allah membuka kesempatan seluas-luasnya untuk kita bisa mendekat kepadanya, untuk kita bisa melakukan penyembahan yang betul, saudara-saudara. Untuk itu saudara, kenapa Yesus harus katakan berilah aku minum? Yang dengan sangat wajar perempuan Samaria tadi katakan, kok kamu orang Yahudi minta minum kepadaku? Nyapa gak nimbo dewe gitu. Di sini saudara poin pentingnya adalah Yesus sedang ingin merombak pola pikir orang Samaria itu. Ketika pola pikir orang Samaria ini tidak dirombak, saudara, orang Samaria ini akan tetap gagal dalam melakukan penyembahan kepada Allah. Gagal menyembah Allah, gagal mengenal Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal Allah itu mengharapkan hubungan dengan umatnya itu seperti anak kepada bapaknya, saudara-saudara. Jadi
Gak hanya soal tata cara ibadah harus begini. Saudara-saudara. Saya senang sekali semalam saudara-saudara setelah ibadah kaum muda, saudara, setelah ICC. Ada beberapa orang muda yang bertanya-tanya kepada saya. Kenapa saya senang saudara? Karena saya melihat orang-orang muda ini sangat mengasihi Tuhan. Mereka punya keinginan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi mereka sempat dibingungkan karena ada banyak pengajaran-pengajaran bahwa doa itu harus begini. Doa yang begini itu tidak betul. Cara ibadah itu harus begini. Kalau tidak begini tidak betul. Saudara-saudara, saya mau katakan sekali lagi. Rombak pikiran kita dari melakukan hukum-hukum. Saudara-saudara. Kita tidak akan melakukan tata cara seperti kita menghadap kepada Pak Bupati kalau kita mau menghadap ke ayah kita, betul nggak? Mosok kita mau datangi ayah kita bawa pakai surat permohonan mau ketemu? Enggak mungkin, saudara. Ketika kita mau menghadap ayah kita, papa kita mau minta sesuatu kan enggak mungkin kita kirimkan proposal. Pah, aku pengen sepeda baru, wes tak buat proposalnya kayak begini. Ini maksud dan tujuannya kayak gini. Kan enggak mungkin, langsung aja ngomong kepada papamu. Iya kan? Walaupun bukan berarti di dalam keakraban dengan ayah kita itu kita boleh tidak sopan. Kita tetap harus menjaga hormat kita kepada ayah kita, betul kan? Sama seperti Allah, saya mengenal Allah saya, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang membuka dirinya seluas-luasnya untuk kita bisa mendekat kepadanya. Terlepas caranya bagaimana bagi saya itu enggak penting, saudara-saudara. Yang penting saya masih harus menghormati Allah saya dengan cara yang saya pahami. Kalau ada orang lain yang merasa bahwa cara penyembahannya benar, saudara-saudara, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi kalau dia mulai menyalahkan cara penyembahan saya, itu yang membuat saya akan menilai bahwa dia juga adalah orang yang salah menyembah Tuhan. Karena sekali lagi, orang yang menyembah Tuhan tidak akan menghakimi orang lain. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, caramu nyembah Tuhan, caramu bertemu dengan Tuhan, itu ya tergantung kamu sama Tuhanmu. Apakah harus pakai bahasa Indonesia ketemu Tuhan? Lek harus pakai bahasa Indonesia GKJW lah tahu ketemu Tuhan akhirnya. Ya kan? Artinya kita sedang ngomong GKJW itu gereja sesat karena pakai bahasa Jawa. Kan enggak juga. Ya kan? Toh kita ngelihat orang GKJW juga bisa memiliki hidup yang sangat rohani, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jadi artinya cara penyembahan kita itu tergantung pengenalan kita kepada Allah. Dan pengenalan kita kepada Allah ini sangat tergantung dengan pengalaman-pengalaman rohani yang kita dapatkan ketika kita berjalan bersama Allah. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara di dalam hidup ini kita berjalan bersama dengan Allah? Apakah kita punya pengalaman rohani bersama dengan Allah? Kalau berjalan bersama dengan Allah saja tidak pernah. Saudara berjalan dengan cara diri saudara sendiri, berjalan sendirian. Ya saudara nggak akan punya pengalaman pribadi dengan Allah. Kalau saudara nggak punya pengalaman pribadi dengan Allah, ya saudara nggak akan bisa mengenal Allah. Pengenalan kita kepada Allah itu bukan hanya sekedar teks-teks di Alkitab, saudara. Pengalaman pribadimu dengan Allah itu loh yang harus kamu kembangkan. Allah sudah membuka dirinya seluas-luasnya untuk kita bisa akrab dengan dia. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan itu, siapa yang salah? Ya orang yang tidak mau melakukan pendekatan kepada Allah itu. Saudara-saudara. Orang Kristen yang tidak bertumbuh adalah orang Kristen yang gak mau dekat sama Tuhan. Sudah pasti itu. Dan jangan pernah berpikir indikasi orang yang dekat sama Tuhan itu dia selalu memberi banyak untuk gereja Tuhan. Tidak selalu. Karena sekali lagi, inti dari penyembahan adalah penyerahan diri. Bukan penyerahan harta bendamu, uangmu, bukan. Tapi hidupmu. Karena sekali lagi, Yesus pernah mengapresiasi seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 peser uangnya. Tetapi Yesus katakan itu keseluruhan dari hidupnya, nafkahnya. Lebih dari orang yang kaya yang memberikan banyak, tetapi bukan dari hidupnya.
hanya dari kelebihannya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ini sekali lagi, ketika kita bicara penyembahan kepada Allah, bicara tentang penyerahan diri. Dan dengan menyerahkan diri, kita akan mendapatkan pengalaman berjalan bersama dengan Allah. Pengalaman berjalan bersama dengan Allah membuat kita mengenal Allah secara pribadi. Dan orang yang mengenal Allah secara pribadi, dia akan mengabdikan dirinya kepada Allah dengan segenap hati, kekuatan, jiwa, akal budinya, seluruh hidupnya. Dan ketika dia mengabdi kepada Allah, maka langkahnya disebut sebagai langkah-langkah orang yang benar. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar, yang berkenan kepadanya. Apabila orang itu jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Saya percaya Tuhan menopang tangan kita, karena Dia melihat kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh berpuas diri dengan cara penyembahan kita yang kita lakukan selama ini. Sebab Allah ingin lebih. Rombak pikiran saudara. Rombak pikiran saudara. Bahwa saudara masih mampu memberikan yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Memberikan seluruh hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan masih melihat potensi kemaksimalan dalam hidup saya dan saudara. Maka pesan Tuhan pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan. Boleh kalau wis nyampe pesan Tuhan ini berarti wis paling terakhir ngisor dewe Bapak Ibu Saudara. Amin. Oh. Pokoknya lek gereja ini tuh tak perhatikan. Yang membuat tersenyum adalah lek pas noleh wajah temennya, wajah saudara kanan kirinya dan kata-kata terakhir. Wah, itu paling menyenangkan. Maka pesan Tuhan buat saudara dan saya pada pagi hari ini saudara, paksalah diri saudara untuk mengenal Tuhan. Mengenal Allah itu sebuah perjalanan yang melalui berbagai pengalaman. Tidak ada satupun dari saudara yang mengenal Allah secara sempurna. Sekali lagi, pengenalan kita tidak lebih sempurna dari pengenalan iblis kepada Allah. Jadi jangan sombong, saya sudah mengenal Allah, jangan sombong. Iblis jauh lebih mengenal Allah daripada saya dan saudara. Kita belum pernah ada di sorga, belum pernah melihat Allah secara langsung. Iblis sudah pernah ada di sorga. Saudara-saudara, tetapi oleh karena kesombongannya lah, Allah menolak Lucifer. Allah membuang Lucifer karena kesombongannya. Jadi jangan sampai saudara-saudara, karena kesombongan kita, karena kita sudah merasa sebagai orang yang benar, kita sudah merasa penyembahan kita paling baik, apa yang kulakukan paling baik, kita menjadi sombong secara rohani, tapi pada akhirnya Allah harus menolak kita. Sungguh itu bagian yang sangat menyakitkan dan paling ditakuti oleh semua orang. Saudara, saya sedih ketika saya melihat ada anak-anak Tuhan yang hanya gara-gara uang 100, 200, 300 ribu yang sebenarnya bisa dicari dengan cara yang lebih baik, harus mengorbankan keselamatannya, menggadaikan keselamatannya, mengabaikan pengorbanan Yesus yang sedemikian dahsyat hanya demi uang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya sedih sekali. Ngikut Tuhan itu tidak selalu enak, dan kita tahu itu semua. Ngikut Tuhan itu tidak selalu enak, tidak selalu dijanjikan keberhasilan, tidak selalu dijanjikan kita akan mampu melewati segala masalah kita. Kita pasti akan memiliki kekuatan yang selalu prima. Tidak. Tuhan juga mengizinkan saudara-saudara kita menikmati masa-masa di mana doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan dengan sengaja bisa melakukan itu. Tuhan bisa saja dengan sengaja memalingkan muka dari hadapan saudara. Bukan berarti Tuhan mengabaikan doa saudara, bukan. Tapi Tuhan sedang menguji saudara, apakah saudara akan tetap bertahan mempercayai Dia di tengah segala situasi yang sulit yang saudara alami. Jangan gadaikan keselamatan saudara hanya demi uang. Yudas Iskariot melakukan itu dan dia mati dengan tragis. Saya tidak mau bicara tentang azab ya saudara-saudara.
Engko moro-moro saudara teringat film azab ngono. Enggak ya saudara ya. Bukan itu maksud saya, tetapi artinya saudara, pilihlah untuk menjaga kesucian hidup saudara. Pilihlah untuk menjaga hidup dalam kebenaran saudara. Jangan gadaikan keselamatan saudara dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Perhatikan perasaan Tuhan saudara. Ketika saudara ingin melakukan tindakan sesuatu, perhatikan perasaan Tuhan. Perhatikan perasaan Tuhan. Kalau saudara sendiri, perasaan saudara disakiti oleh orang lain, saudara saja bisa marah, ya kan saudara. Kembalikan kepada diri saudara sendiri gitu loh. Jadi perhatikan perasaan Tuhan, hormati Tuhan dengan memperhatikan perasaannya. Ya saudara-saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Jagalah hidup saudara dalam kebenaran, kesucian, kekudusan. Memang tidak akan selalu berhasil. Tidak akan selalu berhasil. Gak apa-apa saudara, gagal 1 kali 2 kali gak apa-apa. Tapi bukan berarti saudara gagal, Tuhan tidak melakukan apapun. Artinya Tuhan membiarkan saudara dan saudara bisa melakukannya lagi, tidak begitu. Tuhan kita itu bukan Tuhan di perjanjian lama yang selalu ketika saudara salah langsung sikat. Saudara salah langsung sikat. Enggak. Tuhan memberikan kita kasih karunia dan di situ kita harusnya belajar memahami perasaan Tuhan. Kalau sudah gagal, ya jangan terus berjalan dalam kegagalan saudara. Rombak pikiran saudara, tanya Tuhan, aku gagal. Apakah cara berjalanku sekarang sudah benar atau belum? Kalau benar, lek Tuhan mau pukul aku, ben aku benar. Itu loh saudara. Bergegas adalah menjadi kunci untuk kita memperbaiki hidup kita saudara. Karena sekali lagi, banyak orang berpikir hidup itu hanya untuk di dunia ini. Dia tidak mau pikir panjang. Dan itu masalah. Masalah orang Kristen, tidak mau pikir panjang. Padahal hidup saya dan saudara jauh lebih panjang dari apa yang saudara pikirkan. Hidup saya dan saudara jauh lebih panjang lagi. Karena Allah sedang merencanakan saudara untuk hidup kekal. Kalau saudara hanya berpikir bagaimana saya harus bertahan hidup hari ini, dan saudara mengambil ayat kesusahan sehari cukuplah sehari, saudara sedang gagal mengenal Allah. Jadi cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selagi ia dekat. Jagalah kekudusan saudara, kesucian saudara. Ketika saudara berdosa, sekali lagi saya mau katakan, Allah membuka dirinya seluas-luasnya untuk kita bisa mendekat. Dia memang menolak dosa kita, tetapi dia menerima kita. Kalau kita sungguh-sungguh dekat sama Allah, Allah bisa kok ngampuni dosa kita dan ngajari kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Jadi sekali lagi, jagalah hidup saudara suci dan kudus. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sedikit bersaksi di akhir khotbah saya hari ini. Dalam kurun waktu 2 bulan ini saudara, saya tidak tahu kenapa, tapi saya tergabung dalam satu komunitas namanya Generasi Unggul, yang di dalamnya adalah guru-guru pendidikan agama Kristen. Rata-rata mereka dari sekolah swasta, tapi saya tidak tahu kenapa saya bisa tergabung di sana kemudian. Yang saya tahu pasti Tuhan punya maksud buat hidup saya. Karena sebelum itu saudara-saudara, saya berdoa kepada Tuhan. Doa saya adalah, Tuhan, saya ingin menjadi seorang Abram yang tidak seperti sekarang. Saya ingin menjadi seorang Abram yang kembali ke kira-kira 10 tahun yang lalu, di mana saya awal-awal ngalami pertobatan, awal-awal ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya Kristen dari lahir, tapi kekristenan itu bukan warisan saudara-saudara. Kekristenan itu adalah keputusan untuk kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, bergumul dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya pengen benar-benar nikmati kehadiran Tuhan sama seperti 10 tahun yang lalu, 9-8 tahun yang lalu. Saya merasakan kedekatan yang begitu dekat dengan Tuhan, tidak seperti sekarang ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saya merasa sudah sangat jauh sekali dari Tuhan. Walaupun saya tetap melayani, saya tetap
melakukan tugas-tugas pelayanan. Tapi doa saya seperti itu, karena hati nurani saya merasa saya tidak sedang berada bersama dengan Tuhan ini. Saya berjalan sendiri. Dan saya berdoa seperti itu, dan jawaban Tuhan membuat saya bisa bergabung dengan komunitas itu, komunitas generasi unggul namanya, saudara-saudara. Di sana saudara-saudara dituntut, saudara, untuk pagi melakukan membaca renungan harian yang dibagikan. Ya, renungan hariannya singkat gitu. Renungan hariannya itu panjang banget. Dan bukan hanya membaca, saudara, tapi harus mengambil intisari dari itu. Jadi menyimpulkan hasil dari renungan itu di pagi hari. Malam diwajibkan untuk membuat BPDA, saudara. Makanya kalau guru-guru sekolah minggu lihat, saya jadi setiap hari ngirimkan BPDA di grup sekolah minggu. Yang pertama itu ya karena GENU itu tadi, generasi unggul tadi. Jadi sekalian saya buat untuk mereka, saya buat juga untuk BPDA di grup guru sekolah minggu. Dan yang lain, saudara, saya harus mengikuti ibadah-ibadah online yang diadakan oleh generasi unggul ini. Dan pengajaran saudara-saudara yang ada di generasi unggul ini, karena mereka tidak mengajarkan doktrin, tidak mengajarkan matematika, tetapi yang mereka ajarkan, saudara-saudara, sebagai guru pendidikan agama Kristen, yang pertama, setiap orang harus suka belajar, itu yang pertama. Oleh sebab itu setiap 1 bulan sekali, guru-guru pendidikan agama Kristen yang tergabung dalam generasi unggul ini harus menyelesaikan 1 buku yang kemudian diresum juga. Jadi setiap hari ada tugas, 2-3 tugas. Bahkan setiap Sabtu saya harus membuat video ayat hafalan, saudara-saudara. Jadi kayak sekolah minggu. Minggu seperti ini, siapa yang khotbah, saya catat. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, kalau siapapun yang khotbah di depan sini sekarang pasti ada PowerPoint-nya. Karena itu live di belakang sana. Saya mencatat, muncul di sini. Makanya kadang ketikannya salah-salah, karena saya catat. Dengan begitu, itu akhirnya menjadi pengumpulan tugas saya untuk hari Minggu. Jadi 2-3 tugas. 2 yang wajib, pagi baca renungan harian itu, meresum, membuat BPDA, itu setiap hari wajib. Tapi ada tugas-tugas tambahan yang kira-kira dalam 1 minggu itu 2-3 tugas harus saya kerjakan, saudara. Awalnya saya kayak berontak, mau keluar dari komunitas ini, terlalu berat buat saya, saudara. Tapi ketika saya berusaha mencoba, apa ya kira-kira yang bisa saya dapat dari komunitas ini, pada akhirnya saudara-saudara saya dapat, sekali lagi, bahwa seorang guru harus belajar untuk bisa mengajar. Dan yang kedua, sebagai seorang guru pendidikan agama Kristen, tidak bisa tidak, hidupnya harus suci dan kudus. Hidupnya harus suci dan kudus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya terharu sekali 2 minggu yang lalu, saudara, ketika saya ngajar di sebuah sekolah dasar, saudara, muridnya tidak banyak, hanya 7 orang, 7 anak. Dari kelas 1 sampai kelas 5, hanya 7 anak, saudara-saudara. Saya sudah keluarkan buku seperti biasa, buku paket dan juga LK, saya sudah keluarkan, saya sudah siapkan, saudara-saudara. 7 anak itu, saudara, karena waktu itu siangnya saya harus ada tugas yang lain, jadi 7-7-nya saya gabung. Biasanya saya pisah, yang pagi itu kelas kecil, yang siang kelas besar, saya pisah. Tapi hari itu saya gabung. Dan entah kenapa saya nggak ngajar dengan materi hari itu, tetapi saya bagikan apa yang saya pelajari, bahwa yang suci dan kudus bukan hanya gurunya, tapi juga anak-anak. Saya ajak mereka untuk kenal Tuhan. Padahal anak-anak saya ajar tidak hanya Kristen, tapi ada Katolik, saudara-saudara. Jadi saya ajak mereka untuk nyanyi pujian. Kemudian setelah nyanyi pujian, saya ajak mereka buka Alkitab. Saya memberikan sedikit renungan. Kemudian saya ajak lagi mereka penyembahan, saudara-saudara. Dan saya merasa, koyok KKR, saudara-saudara, suasananya. Padahal cuma 8 orang dengan saya. Koyok KKR. Saya juga melok merem, saudara, karena saya nikmati hadirat Tuhan waktu itu. Saya melok merem. Tiba-tiba saya nggak kepikir murid-murid saya widolanan, jalan-jalan apa ngapain. Tapi saya merem waktu itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan.
Dan di tengah saya nikmati pujian, waktu nyanyi bersama, nyembah Tuhan bersama, di satu titik saya buka mata, dan apa yang terjadi? Murid-murid saya loh, tanpa saya perintah, mereka angkat tangan, nangis loh saudara. Mereka taruh tangan kanan mereka di dada. Katolik loh saudara. Dan bukan Katolik karismatik, Katolik yang dulu, yang lama. Iso kayak begitu nangis, disentuh Tuhan. Bukankah itu hal yang manis saudara? Dan saya merasa, kalau saya tidak merombak pikiran saya, bahwa yang paling penting adalah hidup suci dan kudus. Dan saya harus membawa anak-anak didik saya, untuk mereka juga memiliki hidup suci dan kudus. Mengenal Allah. Allah itu tidak mati. Tuhan Yesus itu tidak mati. Yang mati manusianya, Tuhannya tidak. Kita harus mengenal Tuhan. Secara pribadi, kita akan menikmati keasikan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, cintailah Tuhan dengan ketulusan hatimu. Maka engkau akan menikmati keasikan dengan Tuhan. Dan saudara akan bisa mencintai Tuhan dengan tulus kalau inti penyembahan saudara tepat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hari Senin dan sampai hari Jumat tetap ada doa pagi untuk mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dengan setia mengikuti doa pagi. Mari kita juga akan terus belajar menjadi penyerahan diri yang baik untuk mengawali hari kita bersama dengan Tuhan. Latihan musik akan diinformasikan menyusul harinya. Kemudian hari Sabtu tetap ada ibadah Eklesia Kid ibadah ICC hari Sabtu jam 6 sore. Kemudian nanti ada ibadah Eklesia Kid jam 10 pagi sampai jam 11. Dan setengah 12 dilanjutkan dengan tim tamborin akan berkumpul untuk latihan bersama. Jangan lupa ibu-ibu boleh menabung nanti sepulang gereja di Mbak Desi. Itu saja semuanya. Mungkin Tante Desi ada tambahan. Saya serahkan pada ibu kembali. Tuhan, tidak ada tambahan. Senang bisa melihat Mbak Kris dan suami. Selamat datang. Kalau Mbak Kris yang ada berarti Bu Diti tidak datang. Jaga cucu dua. Oke, puji Tuhan. Kita terus berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih dalam kondisi sakit. Kita akan mendukung mereka di dalam doa kita. Saya ucapkan selamat untuk Tuti mendapatkan cucu lagi. Maaf saya belum sempat tengok. Ikut bersuka cita, ikut bergembira ya. Anggota baru di tengah-tengah keluarga. Saudara, jangan lupa sekali lagi host family hari Senin besok. Biasanya Kamis, ini besok ya. Jadi jangan lupa jam 6:30. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kau menjadi orang Kristen biasa, tapi firman-Mu rindu Tuhan. Seperti yang kami dengar pagi hari ini, kami mau terus hidup di dalam Tuhan, mengalami Tuhan setiap hari, berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Tuhan kiranya menolong kami semuanya secara khusus keluarga Eklesia, baik yang ada ibadah di tempat ini, yang ibadah secara online. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk terus hidup di dalam Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa menang setiap hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mendoakan saudara-saudara terkasih kami yang dalam beberapa waktu masih sedang dalam kondisi sakit. Pemulihan Tuhan kerjakan. Kami pagi hari ini berdoa, bilur-bilur Yesus membangkitkan, menyembuhkan saudara-saudara kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya anugerah, kasih sayang dari Allah Bapa kita, cinta kasih kebaikan dari Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menolong kita, memberi kemenangan buat kita, menyertai perjalanan hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.